Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Saya ucapkan kepada Ustadz Abbas selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab. Hari ini saya Arini Fairuz Rismawati dari kelas 3B akan mempresentasikan tentang jenis-jenis visual, yaitu visual realistik, transformasional, dan interpretatif. Nah, pada presentasi hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari visual itu sendiri, jenis visual realistik, jenis visual transformasional, dan yang terakhir ada jenis visual interpretatif. Nah, jadi yang pertama ada pembahasan tentang visual. Ini pengertian menurut para ahli tentang visual, yaitu yang pertama ada menurut Smaldino. Visual adalah media yang digunakan untuk mempromosikan pembelajaran dan termasuk diagram di layar komputer, gambar di papan tulis, foto, gambar dalam sebuah buku, kartun, dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut Sanjaya, media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Nah, masih pengertian menurut para ahli, sekarang menurut Daryanto menyatakan bahwa media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Nah, berdasarkan dari pengertian-pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa visual adalah media yang hanya bisa dilihat dan tidak ada suara yang diperdengarkan. Media visual ini bisa berupa grafis, gambar, poster, slide, dan lain sebagainya. Dan yang kedua akan membahas realistik, jenis visual realistik. Pengertian visual realistik ini adalah jenis visual yang menampilkan objek sebenarnya yang sedang dipelajari. Nah, di sini ada contohnya yaitu sebuah foto. Di sini foto dari sebuah meja belajar beserta bangkunya, kursinya, dan yang lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk dari visual realistik adalah foto, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini berarti jenis visual realistik merupakan bagian dari media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Nah, fungsi dari media grafis ini sendiri yaitu untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Nah, jadi media grafis ini juga dapat mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar, karena pembelajaran menggunakan gambar akan lebih menarik daripada hanya sekedar melalui penjelasan verbal atau tulisan saja. Nah, selanjutnya, di sini menggunakan warna-warna alamiah bisa meningkatkan derajat realisme. Tentunya tidak ada representasi yang benar-benar realistik jika melalui gambar. Penelitian menunjukkan bahwa realisme sebenarnya bisa mengacaukan komunikasi dan belajar dalam keadaan tertentu. Nah, jadi di sini ada gambar. Nah, gambar ini adalah merupakan gambar dari tingkatan realisme. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa visual cenderung menjadi kurang bermanfaat saat mencapai ujung-ujungnya. Sangat abstrak,
sangat tidak realistik atau abstrak, ataupun sangat realistik. Nah, itu menjadi kurang bermanfaat. Seperti pada garis melengkung yang terdapat di sana yang berwarna merah. Jika mencapai ujung-ujungnya semakin ke bawah, semakin cenderung kurang bermanfaat. Nah, hal ini juga didukung dengan pernyataan Dwyer yang menyatakan bahwa terlalu banyak atau terlalu sedikit realisme mungkin berpengaruh buruk terhadap prestasi. Nah, ini ada contoh dari visual realistik juga. Di sini ada contoh visual realistik dengan tingkat yang realistis, yaitu ada simbol bergambar dibagi menjadi dua, foto dan ilustrasi. Dan yang tengah-tengah ini ada grafis konsep dan grafis bergaya dan verbal simbol atau simbol tulisan. Nah, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu penjelasan verbal atau deskripsi dari sebuah benda yang ada di gambar tersebut dan kata bendanya. Nah, verbal simbol ini atau simbol tulisan itu adalah bentuk visual realistik dengan tingkatan yang abstrak. Nah, ini adalah contoh penerapan visual realistik dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam hal ini mempelajari tentang mufradat. Nah, jadi di sini ada gambar pulpen. Contoh dari jenis visual realistik dengan tingkat sangat realistis karena menggunakan foto dari benda aslinya, yaitu yang sudah saya sebutkan, yaitu pulpen. Nah, dengan gambar atau foto tersebut, peserta didik akan lebih dapat memahami apa yang sedang dipelajari. Nah, jadi di sini mufradat atau bahasa Arab dari pulpen ini yaitu qalamun. Nah, yang kedua, contoh penerapan masih mufradat. Contoh visual realistik dengan tingkat realistik netral. Karena menggunakan ilustrasi yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa gambar ilustrasi biasanya lebih menarik karena lebih banyak warna dan dengan gaya gambar yang berbeda-beda. Tapi hal tersebut tidak menjadikan peserta didik kebingungan dengan gambar tersebut karena ilustrasi itu sendiri masih menggambarkan atau masih terlihat sama dengan benda yang aslinya. Nah, ini yang terakhir ada contoh penerapan dari visual tingkat abstrak. Visual ini adalah visual yang kurang menarik perhatian karena hanya berupa tulisan dan juga kurang bisa merepresentasikan benda aslinya itu tersebut, benda aslinya. Jadi siswa kurang bisa relate dengan benda-benda tersebut. Nah, pembahasan yang ketiga adalah jenis visual transformasional. Pengertian dari visual transformasional adalah jenis visual yang menggambarkan pergerakan atau perubahan sesuai dengan waktu dan tempat. Visual transformasional ini dapat digunakan sebagai umpan balik, arahan, dan juga dapat mendukung retensi memori. Nah, visual yang digunakan untuk menerapkan konsep visual transformasional dapat berupa visual dinamis atau statis. Nah, kita sebagai peserta didik dapat memulai dengan menggunakan visual statis terlebih dahulu. Nah, kemudian beralih ke animasi yang lebih dinamis dan bisa bergerak sesuai kemauan kita. Nah, yang selanjutnya, contoh dari visual ini adalah diagram beranimasi tentang bagaimana menjalankan sebuah prosedur, seperti mengikat tali sepatu atau membuat baja atau proses lainnya.
atau bisa juga proses tetesan air yang bisa mengikiskan yang semakin lama bisa mengikiskan sebuah batu. Nah, ini adalah contoh lain dari visual transformasional, yaitu meliputi coretan garis dengan indikator gerakan. Nah, seperti di sini pada gambar yang hitam putih itu terlihat garis atau coretannya di belakang, dan itu seperti orang yang berlari cepat. Itu gerakannya sedang berlari cepat. Nah, gambar yang kedua, anak perempuan ini sedang menggerakkan tangannya. Nah, itu coretan melalui indikator garis. Nah, ini adalah visual transformasional yang pada umumnya, yaitu proses dari contohnya dari telur menjadi kupu-kupu. Dan terus seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan jenis visual transformasional ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini saya memakai contohnya itu proses turunnya Al-Quran. Mengapa? Karena bahasa Arab erat kaitannya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Nah, proses yang sangat panjang dan sangat kompleks ini dapat disederhanakan dengan visual. Nah, saya di sini menggunakan visual transformasional. Nah, di sini ada contoh lainnya dari visual transformasional. Dua gambar ini memperlihatkan bahwa terdapat perubahan dari kata kolamun yang artinya sebuah pena atau pulpen menjadi kolamani yang artinya 2 buah pulpen, karena pada gambar tersebut terdapat 2 pulpen. Seperti itu. Ini bisa dibilang mufrad dan musana. Nah, kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu visual interpretatif. Pengertian dari visual interpretatif ini adalah visual interpretatif menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak. Contohnya yaitu diagram skematik dari sebuah rangkaian penyambung arus listrik seperti gambar di samping. Nah, visual interpretatif membantu para pembelajar membangun model mental dari kejadian atau proses yang tak terlihat, abstrak, atau keduanya. Nah, ini salah satu contoh visual interpretatif yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu piramida makanan. Nah, contoh penerapan visual interpretatif dalam pembelajaran bahasa Arab yang ini adalah dalam mempelajari pelafalan huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah. Nah, ini biasanya cara ini disebut makharijul huruf. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.